Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Pertanyaan yang kelima dari Alexander Manalu. Dia bertanya, apa maksud dari Matius bab 12 ayat 18 yang berbunyi, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? Oke, saya jawab dulu ya. Bagaimana cara gereja Katolik itu menafsirkan? Karena kita itu tidak sembarang menafsirkan begitu ya, duduk diam, tiba-tiba terinspirasi, tidak. Nah, dalam Konsili Vatikan kedua, dokumen Konsili Vatikan kedua ya, mengajarkan 3 cara umum untuk menafsirkan kitab suci sesuai dengan Roh Kudus yang mengilhaminya. Teman-teman bisa lihat di Katekismus Gereja Katolik nomor 112 sampai 114. Ada 3. Yang pertama, memperhatikan isi dengan kesatuan seluruh kitab suci. Jadi harus paham dulu konteks kitabnya, konteks Alkitabnya begitu ya. Yang kedua, membaca kitab suci dalam terang tradisi hidup seluruh gereja. Ya, dalam terang tradisi hidup seluruh gereja. Dan yang ketiga, memperhatikan analogi iman. Mungkin kita perlu pembahasan yang lebih berbeda dengan forum yang lebih berbeda untuk membahas 3 hal ini ya. Nah, sedangkan mari kita jawab pertanyaan dari si penanya tadi. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus menggunakan istilah anak manusia sebab ia mengidentifikasikan dirinya dengan Sang Mesias yang dinubuatkan oleh kitab Daniel. Kalau kamu mau baca di Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Ya. Demikian pula ketika Tuhan Yesus menyebutkan istilah anak manusia ini dengan penggambaran lainnya, yaitu awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Teman-teman bisa lihat di Matius 24 ayat 30, Markus 14 ayat 61 sampai 62. Yang terunik dari penyebutan dirinya sebagai anak manusia adalah Tuhan Yesus menghubungkan identitas anak manusia dengan misi penebusannya yang digenapinya melalui penderitaan. Jadi mesti ingat nih, paham orang Yahudi pada waktu itu secara umum tentang Mesias, dan apa sebenarnya maksud Allah tentang Mesias itu, ya. Nah, dengan menyebut dirinya sebagai anak manusia, ia menegaskan dirinya adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, ingat dalam doa Angelus ya, Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, kemudian mari kita jawab yang bagian secara lebih khusus, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hal ini merujuk bahwa dialah Tuhan. Tuhan, sebab Tuhan itu yang menetapkan hari Sabat. Maka yang bisa menetapkan, menafsirkan, melaksanakan pemahaman pengajaran tentang hari Sabat itu adalah dari Tuhan sendiri. Karena Dia adalah Tuhan, maka Dialah yang punya hak dan punya otoritas yang paling tepat untuk menafsirkan apa maksudnya hari Sabat itu dan bagaimana harus dibuat. Ya. Ini kalau kita baca seluruh teksnya, bukan hanya dalam teks itu ya. Pada ini jadi konteksnya adalah para murid itu makan di hari Sabat itu kan. Nah, Tuhan Yesus ingatkan pada saat darurat, Daud diizinkan para imam yang bertugas di Bait Noh, ya mungkin di Gunung Skopus dekat Yerusalem, untuk mendapatkan roti kudus atau roti sajian atau roti kehadiran ilahi untuk dirinya dan pengikut-pengikutnya. Walaupun ditetapkan dalam hukum bahwa tak seorang pun bisa makan roti itu kecuali para imam. Ya, inti argumentasi yang Yesus tunjukkan di sini adalah kebutuhan manusia punya prioritas yang lebih tinggi daripada ritual. Begitu. Amat relevan untuk mengulang tafsiran tradisional ya mengenai peristiwa Daud yang terjadi pada suatu hari Sabat. Contohnya Imamat 24 ayat 8 sampai 9. Nah, jadi sekali lagi dengan mengatakan ini, Tuhan Yesus mengatakan ini, Dia menunjuk bahwa Dia adalah Tuhan yang paling berhak untuk menafsirkan Taurat. Begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, mana buktinya bahwa Tuhan Yesus itu adalah
Tuhan. Ini salah satu buktinya, ya, bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat dan punya kuasa yang paling pertama untuk menafsirkan apa isi Taurat. Begitu, Putra. Dan teman yang bertanya, semoga jelas begitu ya. Iya, Pater. Pater, saya mau bertanya sedikit, nanti Pater bisa jawab yang simpel atau singkat saja. Kan Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu, kalau tidak salah ya, Pater, kalau saya tidak salah, itu Sabtu atau Minggu, Pater? Nah, jadi kata Sabat itu hari ketujuh ya. Hari Sabat itu atau hari Sabato itu adalah hari bisa Tuhan berhenti, ya, berhenti dan menguduskannya, Nah, jadi kalau istilah Sabat, ada orang mengkaitkan begini, Sabat, Sabato, Sabtu, begitu. Dan saudara-saudari kita, teman-teman Advent, menyelenggarakan ibadah pada hari Sabat, begitu. Tentu saja ada orang bertanya, kalau begitu kenapa gereja-gereja mainstream, yaitu gereja Katolik, gereja Protestan, Ortodoks, itu menyelenggarakan ibadah atau misa utamanya itu justru di hari Minggu. Ya, itu kan itu ya maksud arah dari pertanyaan Putra ya. Iya, itu, Pater. Coba nanti dibuka di Injil Yohanes ya, di situ dikatakan bahwa pada hari pertama minggu itu, Injil Yohanes paling terakhir itu bab berapa, coba bisa dibuka ya, Tuhan bangkit. Nah, jadi dalam misa itu, terutama dalam kita kayak umat Katolik, itu pertama-tama merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, jadi itulah alasannya kenapa orang Katolik buat misa secara khusus pada hari Minggu itu. Tiap hari ada misa, tapi yang pertama-tama itu adalah hari Tuhan itu adalah pada hari Minggu. Begitu. Ya, terima kasih, Pater. Kemudian, Pater, pertanyaan yang keenam dari Rini Sapti. Bagaimana cara umat awam menyampaikan sabda Tuhan dengan baik kepada sesama? Oke, bagaimana cara umat beriman ya? Iya. Pertama, kalau dia itu seorang lektor ya, yang bertugas untuk baca ya di gereja, bacalah dengan baik. Karena ketika Anda mengatakan begini, demikianlah sabda Tuhan. Itu luar biasa sekali. Ketika Anda diizinkan untuk menjadi lektor, dilayakkan untuk menjadi lektor, Tuhan menggunakan bibir, lidah, dan seluruh diri Anda untuk mewartakan sabdanya kepada umat dalam perayaan Ekaristi. Ini luar biasa. Jadi jangan hanya sekedar dan bahkan tanpa persiapan untuk menjadi seorang lektor. Seorang lektor itu berwibawa, terhormat, karena dia membaca sabda Tuhan, supaya orang bisa mendengar, mengerti, dan bahkan terinspirasi dari pembacaan sabda Tuhan. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya itu mengutip aklamasi ya Injil dalam TPE 2005. Memang sudah tidak ada lagi ya jawaban umat pada waktu saya sudah membaca Injil. Atau bukan bacaan ya, bukan jawaban tapi seruan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan apa? Masih ingat nggak, Putra? Dan tekun melaksanakannya. Dan tekun melaksanakannya. Inilah cara pewartaan sabda Tuhan yang paling powerful. Ya, jadi kalau supaya orang terinspirasi dengan sabda Tuhan, tidak perlu teriak di jalan-jalan. Ya. Tentu saja baik kalau lewat media sosial ya, untuk membaca Alkitab, mengutip ayat kitab suci. Tetapi yang orang ingin lihat ya, kalau kamu yang suka baca Alkitab, mendengarkan sabda Tuhan lewat ibadah-ibadah, apakah kita tekun melaksanakannya? Itu adalah pewartaan yang paling powerful. Tentu saja kamu bisa bilang, sekarang yang lebih praktis ya, contohnya lewat Facebook, lewat media sosial, lewat YouTube, lewat Instagram, TikTok, atau bahkan Twitter. Ya itu selingan. Dan tidak sedikit orang yang kadangkala merasa iritasi dengan kutipan-kutipan ayat Alkitab, ada orang dasar emangnya suci atau apa begitu ya. Tapi orang tidak akan bisa menyangkal ketika dan tidak bisa tidak kagum dengan Tuhan ketika kita mewartakannya itu lewat tingkah laku dan cara hidup setiap hari. Begitu. Oke, Pater. Kemudian pertanyaan yang ketujuh dari Astuti. Dia bertanya, saya diejek oleh saudara non-Katolik yang berkata, baca kitab suci kok hanya di bulan September?
Bagaimana sikap saya menanggapinya sebagai umat Katolik? Ya senyum saja. Ya, kalau kamu terluka, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Ya, nanti kalau begitu kita juga bisa bilang, kamu kok beribadah hanya tiap hari Minggu? Kok hanya hari Minggu saja beribadah? Begitu. Kok hanya berdoa tiap hari Minggu? Kok baca Alkitab cuma tiap hari Minggu? No. Kita tahu ya, bagi orang Katolik ada yang namanya kalender liturgi. Di situ tiap hari ada bacaan-bacaan kitab suci. Maka tiap hari itu bisa baca kitab suci. Lalu untuk apa dong gunanya bulan September? Ini hanya katalisator, ya, menjadi penyemangat supaya kita membaca, supaya kita memahami kalau ada yang punya waktu dan punya tenaga lebih bisa ikut seminar-seminar kitab suci supaya bisa mengerti lebih baik dan kemudian mengamalkannya lebih baik. Begitu kata Santo Agustinus ya. Nah, jadi bulan September itu hanya untuk sebagai tenaga dorong bagi kita untuk lebih lagi mencintai kitab suci dalam membaca, memahami, dan melaksanakannya tentu saja. Tapi kita tahu setiap hari, sepanjang tahun, seumur hidup, mari kita baca kitab suci. Begitu.